Gempa yang terjadi di Sesar Lembang ini paling tidak akan terjadi satu kali lagi di tahun 2025 ini. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kemarin di tanggal 19 Agustus 2025 terjadi gempa yang ditimbulkan karena pergeseran di Sesar Lembang yang memang masih akan terus bergeser hingga di waktu yang tidak bisa ditentukan, dan ini akan terjadi lagi dalam waktu dekat, paling tidak sebelum akhir tahun. Apa yang harus kita lakukan dan mindset apa yang harus kita terapkan untuk menghindari menjadi korban jiwa dari bencana alam yang sudah diramalkan dan pasti akan terjadi ini. Oke, dari BMKG sendiri juga memang sudah sempat menghimbau dan memberikan apa ya bahasanya? Bukan. Pokoknya ini memberikan peringatan lah sama warga-warga yang bermukim di daerah sekitaran Sesar Lembang itu sendiri. Karena kan patahannya memang cukup panjang, yaitu dari timur ke barat. Iya, dari timur ke barat. Panjangnya kalau nggak salah 29,5 kilometer. Sekitar segitu. Iya, dari Lembang sampai ke Ngamprah kalau nggak salah. Iya. Nah itu pun kalau gempa bisa dirasakan oleh hingga sampai ke Bogor, itu maksudnya Jawa Barat dan sekitarnya lah. Cuman yang harus kita khawatirkan kan bahwasanya gempa ini kemarin itu kan baru 2,2 skala Richter magnitudonya. Nah, BMKG menegaskan bahwasanya bisa aja itu jadi gempa pembuka. Iya, dari gempa yang 6,7 hingga 7 skala Richter. Iya. Lantas menurut Mas Denny Darko, apakah di akhir tahun ini akan ada gempa yang sebesar itu? Saya ini yakinnya sangat yakin. Tetap bisa saja keliru ya, karena keyakinan manusia tetap adalah sebuah ikhtiar dari kita semua. Saya yakin sekali ini akan terjadi lagi. Kita tidak tahu ini akan sebesar apa, tetapi kita harus waspada. Apa yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya cukup sederhana. Agar kita bisa memitigasi. Ingat, kita harus memitigasi. Kita tahu bahwa orang Jepang itu bahkan mereka hampir setiap hari itu merasakan gempa dari kecil hingga sangat besar. Dan mengapa di sana korban jiwa bisa ditekan adalah karena mereka ini memitigasi hal itu. Mereka menyiapkan semuanya. Mereka mengetahui bahwa gempa ini akan bisa datang kapanpun, maka mereka menyiapkan banyak hal. Satu, bangunannya ini disiapkan dengan kualitas yang bisa menghadapi gempa. Kedua, mereka sudah tahu dan mengajarkan sejak dini di sekolah bagaimana kalau terjadi gempa, termasuk menentukan di mana jalur evakuasi, titik kumpul akan di mana, dan juga arahan untuk jalur di mana itu semua terjadi gempa itu akan dikosongkan sehingga orang akan tahu mereka ini mengarah kemana saat gempa itu terjadi. Nah, ini tidak terjadi di bagian-bagian di Indonesia, terutama di tempat yang memang seperti kota Bandung, di mana pembangunan pariwisata ini sangat pesat, di mana orang-orang ini banyak yang tidak mengindahkan kaidah pembangunan bangunan yang juga akan bisa menghadapi gempa semacam ini. Maka kita tidak bisa menjadi warga yang seakan-akan hanya menyerahkan ini kepada sang kuasa tanpa ada ikhtiar apapun. Kebanyakan dari mereka ini pasti akan bilang, ya umur mah itu kehendak Allah, itu adalah sesuatu yang akan ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Ya, tapi tetap kita harus berusaha, karena upaya ini juga akan menentukan umur kita nanti akan sepanjang apa gitu. Jadi kalau saya ingin katakan di sini adalah gempa ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi apakah kita akan menjadi korbannya? Ini adalah ikhtiar kita. Saat seseorang diam saja di tempat itu, umur yang seharusnya panjang juga akan selesai saat itu juga. Tapi apakah yang justru kita waspada ini gempa Sesar Lembang ini, atau justru kan kemarin juga infonya di tahun ini juga akan terjadi gempa megatrust dan lain-lainnya gitu, Mas Denny Darko. Lebih banyak dampaknya yang dihasilkan tuh dari fenomena yang mana? Saya kira bahkan bisa saja nanti ini akan jadi salah satu fenomena yang mirip dengan megatrust. Kita akan melihat ini sebagai sebuah bencana ya. Dan gempa itu kan sifatnya kan gerakannya kalau nggak ke kiri, ke kanan ya ke dalam gitu. Jarang yang akan dia ke atas bergerak seperti itu. Maka kita harus tahu bahwa apapun yang akan terjadi nanti, kita sebaiknya mengantisipasi. Dan jangan kalau ini tidak terjadi, maka kita akan berpikir itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Kalau sampai itu tidak terjadi, maka ini hanyalah keberuntungan dan kesialan yang tertunda saja. Maka apapun tadi, siapkan semuanya. Misalkan dengan menyiapkan sebuah tas, di mana saat terjadi gempa, kita langsung bisa pergi keluar dari rumah, meninggalkan apapun yang kita miliki, tapi tetap akan bisa selamat dalam beberapa
beberapa hari ke depan hingga tim penolong nanti akan tiba menyelamatkan kita. Hal-hal yang sifatnya ini harus kita perhitungkan, harus kita persiapkan, dan kita nggak hanya akan menyerahkan ini semua hanya kepada nasib dan alam yang akan memilih siapa yang akan meninggal dunia dan siapa yang akan tetap hidup. Oke, lantas di Indonesia sendiri sebenarnya juga sering kali terjadi gempa karena kita dikelilingi oleh Cincin vulkanik ya? Iya, Ring of Fire. Nah, di satu sisi juga selain gempa di akhir tahun ini, mari kita bergeser sedikit ke akhir tahun. Di akhir tahun ini kan biasanya juga terjadi curah hujan yang tinggi. Sekarang juga udah mulai setiap hari hujan. Itu akankah menimbulkan bencana yang lain juga seperti tanah longsor? Iya, tentu saja. Kalau itu kan bencana hidrometeorologi ya, di mana air yang turun dari atas dan juga dari lautan ini akan memberikan sebuah dampak bencana jika kita tidak mengantisipasinya. Maka longsor ini pun juga akan terjadi karena kemarin kan baru kering, terus kemudian curah hujannya sangat lebat, longsor terjadi, dan ini pun adalah sesuatu yang akan terulang setiap tahunnya. Tapi akan lebih besar lagi dampaknya jika ini terjadi dalam waktu yang berdekatan atau kombo. Kebayang nggak saat seseorang tertimpa longsor, mereka harus mengungsi, di pengungsian mereka tertimpa gempa, atau sebaliknya. Ini sesuatu yang harus kita persiapkan, harus benar-benar dimitigasi. Dan sosialisasi tidak hanya kita tunggu dari BMKG atau dari pemerintah, tapi kita harus juga membicarakan ini. Sama seperti kalian membicarakan tentang Pak RK dan LM atau siapapun itu, kalian harus bicarakan tentang hal ini dan bagaimana jika ini terjadi dan apa mitigasi yang harus kita persiapkan. Lantas bencana-bencana di akhir tahun ini adakah bencana yang justru menelan paling banyak korban selain gempa dan longsor begitu, seperti banjir, kebakaran? Saya kira itu akan tetap memiliki ancaman terhadap korban tertentu. Tetapi gempa ini memang yang akan menjadi terbesar. Karena gempa ini terjadi tanpa ada sebuah proses terlebih dahulu. Kalau longsor, itu kan hujannya turun secara deras saja, kita masih punya waktu untuk bersiap-siap. Saat terjadi juga misalkan banjir, itu juga kita akan tahu daerah yang lebih tinggi, aliran airnya ini akan turun, kita akan bisa mengungsi. Tapi kalau gempa, ini akan sulit untuk kita ketahui. Kalaupun terjadi gempa susulan atau serial gempa, ini semua pasti akan memberikan sebuah dampak yang langsung akan terasa. Maka sebaiknya kita harus lebih waspada kepada gempa ini tadi, tapi tetap juga menjaga kewaspadaan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh gejala hidrometeorologi. Kalaupun kita masuk ke penghujung tahun, selain memang bencana alam, ini kan biasanya yang dibarengi oleh musim penghujan juga kecelakaan transportasi. Akankah ada kecelakaan transportasi yang menelan banyak korban di akhir tahun ini? Kecelakaan transportasi ini akan terjadi di transportasi yang kalau boleh saya katakan di sini lebih banyak itu ke sesuatu yang berhubungan dengan kapal laut, sesuatu yang berhubungan dengan air. Di akhir tahun kita harus sangat mewaspadai hal ini tadi. Walaupun kecelakaan udara ini juga sangat memungkinkan untuk terjadi, tetapi saya tetap melihat bahwa kecelakaan ini masih akan bisa digagalkan. Tapi jika itu tidak bisa digagalkan, akan ada sebuah pesawat terbang yang akan jatuh di perairan. Dan ini akan menjadi sebuah bencana nasional. Tapi saya melihat kesempatan untuk menggagalkan itu ada. Dan ini akan ditenggarai dengan pesawatnya itu akan melakukan reroute atau kembali lagi. Melakukan sebuah gerakan memutar yang akan tidak sampai ke tujuan utama tadi. Dan ini disebabkan karena anomali angin dan juga lingkungan yang berhubungan dengan air dan juga langit, di mana sesuatu akan terjadi berubah secara cepat. Dan ini juga akan menjadi satu perhatian nasional yang akan terjadi menjelang akhir tahun nanti. Lantas berarti dengan sudah terbacanya, maksudnya ada kita di Indonesia ini banyak gunung berapi, dikelilingi Ring of Fire, terus juga ternyata ada apa Lembang tadi namanya? Sesar Lembang. Apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah? Maksudnya kan ini juga pemerintah sebenarnya sudah mencoba untuk memitigasi dengan penyuluhan. Gitu. Bersama-sama harus sosialisasi, dan sosialisasinya tidak hanya dengan cara sosialisasi zaman Orde Baru dulu. Jadi mungkin kalau pemerintah memiliki dana sekitar 10 miliar, kenapa tidak membuat film tentang bencana? Film tentang bagaimana kita harus menghadapi jika bencana itu memang akan terjadi. Kan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan semua stepnya itu akan ada di sana. Saat konten ini dibuat, ada film Indonesia yang sedang naik layar. Ini adalah
pencarian terakhir tentang satu kelompok anak muda yang hilang di pegunungan, dan ini sebenarnya bisa kita tiru, tapi kita jadikan misalkan bagaimana saat terjadi gempa, bagaimana saat terjadi tanah longsor, dan ini sebaiknya bisa disosialisasikan kepada Gen Z dan juga para milenial yang saat ini memang paling aktif mereka ini melakukan kegiatan ya di kehidupan mereka ini tadi. Dan kalau saya pikir ini juga harus disosialisasikan melalui para influencer, selebgram, hal-hal untuk bisa menghalangi korban jiwa berjatuhan dan juga sebuah kondisi yang akan tidak bisa dihindarkan saat bencana alam ini tadi terjadi. Kalau untuk kecelakaan transportasi darat sendiri, maksudnya Darko, ini kan hujan ya, pasti kita tahu akan ada kecelakaan mungkin di jalan tol ataupun yang melibatkan artis. Ada, tapi ini sebenarnya bukan kecelakaan dalam jumlah yang besar. Kalaupun misalkan kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan dengan banyak sekali penumpang, ini mungkin sudah lewat ya di pertengahan tahun kemarin. Tetapi ini mungkin saja terjadi. Tapi yang harus lebih diwaspadai di sini adalah kendaraan angkutan atau pengangkut barang yang akan bertabrakan dengan penumpang. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan adalah kelayakan jalan dari kendaraan pengangkut barang ini tadi. Karena kecelakaan ini adalah kecelakaan yang akan juga mendapatkan sorotan. Kalau artis yang akan kecelakaan tentu saja ada, tapi sepertinya tidak akan ada yang meninggal dunia, akan masih bisa diselamatkan. Tapi kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan pengangkut barang ini akan terjadi kira-kira di bulan Oktober-November, tapi sebelum akhir tahun. Oke, terakhir Mas Darko. Nah, ini kan juga selain memang kondisi Indonesia di sebagai negara tropis ya, hujan, angin juga pasti ada. Terus tadi juga Mas Darko bilang pesawat terbang itu ada potensi untuk kecelakaan jika memang dia tidak menghindar atau putar balik. Nah, kalau misalkan kita bertanya, kenapa mode transportasi laut ini yang paling krusial? Padahal di akhir tahun seperti yang kita tahu biasanya justru bukan transportasi laut yang krusial, justru lebih ke arah banjir dan ya bencana-bencana alam lainnya yang terjadi di daratan karena banyaknya air yang turun dari curah hujan yang tinggi gitu. Air ini menjadi penghubung utama di transportasi negara kepulauan dengan jumlah pulau yang lebih dari 17.000 ini. Dan perpindahan penumpang ini tadi itu memang terjadi dalam jumlah yang sangat besar. Memang betul kemarin Lebaran dan juga liburan anak-anak ini sudah berlalu. Tapi kita juga menghadapi akhir tahun yang juga akan memindahkan masyarakat dan banyak orang dalam jumlah yang besar. Dan kita juga tahu bahwa sungai ini juga masih menjadi sebuah mode transportasi yang digunakan oleh orang-orang terutama di pelosok atau daerah. Nah, kebanyakan dari kecelakaan ini ditimbulkan karena pemaksaan penumpang yang melebihi beban yang seharusnya dan juga sekoci dan juga alat pelampung yang tidak mencukupi. Kemarin, seperti yang saya katakan, akan ada sebuah kecelakaan kapal laut, tapi ternyata lebih banyak yang selamat dan terjadi kemarin itu. Nah, harapannya ke depan, hal seperti ini sudah bisa ditanggulangi terlebih dahulu. Mengetahui saat ombak itu besar, maka apapun yang harus dilakukan, mungkin harus menunda di sini. Dan kita bisa melakukan ini di sesuatu waktu yang lain dan kita nggak harus berbondong-bondong melakukan hal itu secara bersamaan. Ini kan gempa juga jadi isu utama tadi yang kita omongkan. Nah, akankah ada karena fenomena gempa ini yang memakan banyak korban seperti runtuhnya sebuah gedung tinggi atau ya bangunan-bangunan yang memang sedang ramai orang di dalamnya begitu? Saya kira kalau akan ada korban jiwa yang banyak, ini tidak karena sebuah gedung yang runtuh secara bersamaan, tetapi karena ini semua akan terjadi di satu garis yang akan panjang, sehingga rumah-rumah penduduk ini tadi yang akan menjadi tempat paling berbahaya saat gempa itu terjadi. Tahun 2011 ini meruntuhkan 5 rumah, kalau saya tidak salah, ingat di Bandung itu. Dan ini akan bisa lebih besar lagi karena itu hanyalah gempa kecil. Kalau gempa ini lebih besar lagi, mungkin akan hingga puluhan rumah akan hancur. Dan ini jika terjadi di siang hari, di saat orang-orang memang sedang beraktivitas, misalkan di sekolah dan sebagainya, ini tentu saja akan menjadi satu hal yang ditakutkan. Maka seperti tadi dikatakan bahwa untuk sekolah terutama yang dilewati oleh Sesar Lembang ini harus dilakukan antisipasi yang lebih baik lagi, juga rumah sakit dipersiapkan, dan orang-orang di sekitar ini harus juga diberikan sosialisasi agar mereka bersiap menghadapi apapun yang terjadi.
Apakah kalian mempercayai bahwa ini adalah sebuah ramalan yang mistis dan melihat masa depan? Padahal saya hanyalah melihat sesuatu yang menjadi pola, menghitungnya secara tepat dan memberitakan dengan akurat. Tapi jika kalian memang ingin percayainya, apapun itu kalian harus lebih berhati-hati karena sesar Lembang ini hanya menanti waktu untuk kemudian mereka akan mencoba mengklaim nyawa orang yang dilaluinya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.